Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Salebis TV? Sudah rasanya saya Ade Febrian kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karibusi. Pemirsa, pejabat wali kota adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan amanah pemerintahan di kota dan menjadi sosok penting memberikan suatu perubahan. Namun, pantaskah seorang PJ wali kota digantikan di masa jabatan yang sangat singkat? Hal itu kita akan bahas bersama dengan Profesor Aminuddin Ilmar, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, dan juga ada Bapak Dr. Hasrullah, Pakar Komunikasi Politik, dan juga ada Bapak Luhur Priyanto sebagai pengamat pemerintahan. Baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Prof. Aminuddin Ilmar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan juga ada Bapak Luhur Priyanto, pengamat pemerintahan, dan juga ada Bapak Dr. Hasrullah selaku pakar komunikasi politik. Mungkin saya ke Prof. Aminuddin Ilmar dulu deh. Ini kalau kita lihat peristiwa atau fenomena yang terjadi di Kota Makassar tentang bongkar pasang penjabat wali kota ini, menurut pandangan Prof sendiri, ini seperti apa ini kalau ada seorang pejabat wali kota yang tidak cukup 2 bulan labanya menjabat, tapi ini sudah digantikan. Ini seperti apa, Prof? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira kalau kita menyoal sisi pergantian pejabat di dalam aturan, khususnya di dalam hukum tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan kita itu memang sudah diatur dengan tegas dan jelas ya. Salah satu aturan yang mendasari itu bahwa karena ini kan menyangkut soal penjabat ya. Jadi bukan pejabat, jadi penjabat, orang yang menduduki jabatan untuk sementara waktu karena pejabatnya itu lowong ya. Nah, menurut ketentuan bahwa penjabat itu maksimal menjabat itu paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi frasa di dalam norma aturan itu sebenarnya adalah frasa paling lama dan dapat diperpanjang. Jadi paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi mengenai soal mau lama atau mau sesuai dengan aturan yang ada setahun, sebenarnya itu tergantung dari sisi penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat atasan pemerintahan. Nah, kalau kita melihat bahwa yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kalau saya lebih melihat pada sisi persoalan alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan sebuah proses pergantian. Bahwa alasan yang dikemukakan itu adalah bahwa dia seorang gubernur itu memerlukan yang namanya strong leader, dan yang kedua melihat perkembangan penambahan jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah setiap hari. Nah, 2 hal itulah yang kemudian menjadi dasar mengapa gubernur melakukan pergantian itu. Nah, mungkin 2 alasan ini bagi saya sebenarnya tidak cukup mempunyai dasar alasan yang yang bisa diterima ya, karena untuk mengukur seseorang pemimpin pemerintahan atau penjabat itu dengan ukuran strong leader itu sangat subjektif ya. Nanti bisa jelaskan dari narasumber yang lain, khususnya Pak Luhur, seperti apa sih kapasitas kemampuan yang kita sebut seorang pemimpin pemerintah itu adalah strong leaders. Yang mana sih yang kita maksudkan strong leaders itu? Nah, itu lebih pada persepsi subjektif sebenarnya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa hal itulah yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, bukan persoalan sah atau tidaknya, karena soal pergantian itu kan sebenarnya mengandung pada 3 hal kalau dari sisi hukum administrasi pemerintahan, berkenaan dengan wewenang, tata cara prosedur itu sesuai, dan ketiga adalah tindakan atau perbuatan itu sesuai dengan substansi apa yang menjadi rujukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang menjadi kepentingan saya untuk melihat pada aspek seperti apa sebenarnya pergantian penjabat wali kota Makassar itu.
Baik, terima kasih Prof. Saya ke Bapak Dr. Hasrullah selaku pakar komunikasi politik. Kalau kita melihat memang tidak sampai 2 bulan Prof. Yusran ini menjabat sebagai PJ Wali Kota langsung ada kabar yang mengejutkan tiba-tiba tergantikan. Apakah dengan alasan atau dengan kasus penanganan COVID yang tidak baik di Kota Makassar ini bisa menjadi acuan bahwa alasan menjadi Prof. Yusran ini diganti seperti itu Pak Hasrullah? Jadi begini, saya selalu mengacu apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln ya. Ya. Untuk mengetahui karakter seorang pemimpin dari aspek komunikasi, beri dia kewenangan, beri dia tanggung jawab, beri dia keputusan untuk mengambil keputusan. Ya. Di situ keluar tabiat sebenarnya. Jadi kalau saya memakai analisa aktor, itu tergantung kapasitas orang yang mumpuni gitu. Ya. Jadi kalau ditanya apakah dari aspek komunikasi, ini persoalan saya sudah bilang tadi pagi di beberapa media cetak, ini persoalan leadership, khususnya komunikasi leadership gitu. Yeah. Jadi kalau antara gubernur dengan wali kota, itu kan perlu ada koordinasi, ada komunikasi timbal balik. Yeah. Ada loh persoalan besar yang kita hadapi sekarang. Ya, tadi Prof. Ilmar sudah katakan, itu tentang COVID yang memang mengganggu pikiran kita semua, termasuk warga gitu. Nah, sebagai pejabat wali kota yang baru 44 hari hari ini gitu, ya 43 hari, kita mau tahu yang sebelum memberhentikan seseorang, ini kan harus ada instrumen yang harus kita lakukan. Apakah memang Pak Yusran ini sudah bekerja dengan baik? Adakah langkah-langkah taktis yang dia lakukan selama ini? Sesudah itu, mengetahui apa tantangan terbesar yang dilakukan. Nah, kalau hanya dapat laporan dari atas, dari pejabat negara di Jakarta, bahwa ini adalah salah satu karena persoalan leadership, itu harus dievaluasi. Tidak boleh orang berhenti di tengah jalan. Harus ada alasan yang kuat. Kami ini pernah bekerja di beberapa tempat. Ada namanya rapat. Rapat ini kan bisa kita sampaikan. Kan lucu kemarin, orang Yusrannya sendiri tidak tahu mau diberhentikan, orang kaget kan? Yeah. Nah, dan saya kira ini persoalan komunikasi leadership yang bagaimana memframe sebuah jabatan sehingga orang itu bisa mengetahui posisinya gitu. Nah, yang celaka ini Pak Yusran kasihan. Saya merasa empati sama dia, ya, orang yang diberi tanggung jawab. Barangkali Prof. Ilmar tahu bahwa masa jabatan pejabat wali kota itu biasanya 1 tahun ya. 1 tahun atau minimal 100 hari ada evaluasi apa saja yang dilakukan. Yeah. Yang ini kan justru bukan orang lain. Menanti suksesnya Pak Nurdin Abdullah gitu. Jadi kenapa tidak diselesaikan secara internal atau dievaluasi dulu, Yusran? Jangan pada saat orang mau berhenti dicarikan alasan gitu. Orang tahu sebenarnya yang malu bukan saja kita ya, kami juga sebagai rakyat Sulawesi akademisi malu gitu. Tapi malu itu harus ditanggung jawab bersama. Bukan kesalahan Yusran semata ini. Ya, kalau kita lihat pada saat saya selalu mengatakan, sewaktu pejabat wali kota diterapkan Pak Iqbal Suwaib tentang pembatasan PSBB itu ya, itu kan sangat ketat sekali yang dilakukan oleh wali kota sebelumnya gitu. Tapi ada ditunjuknya Yusran ini kan supaya masalah ekonomi hidup, maka dia dilakukanlah pelonggaran. Ini kan ya namanya Yusran taat sama atasan, taat sama majikan, taat sama gubernur gitu. Dia lakukan seperti itu. Saya ke Pak Luhur Priyanto selaku pengamat pemerintahan. Ini kalau kita lihat memang bongkar pasang penjabat wali kota dan bahkan ini sangat-sangat mendadak karena baru berumur 43 atau 44 hari saja ini sudah digantikan seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak Luhur? Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Prof. Ilmar, Pak Dr. Hasrullah. Saya kira yang disampaikan tadi sudah mewakili sebenarnya. Saya ingin menambahkan sedikit saja di soal pergantian PJ Wali Kota yang sebenarnya waktunya masih sangat singkat. Ya betul disampaikan tadi bahwa sejak awal memang proses ya rekrutmen PJ Wali Kota ini tidak ada konsepsi yang standar. Prof. Ilmar tadi sudah sampaikan.
di yang lalu pada saat pemilihan PJ Wali Kota sebelumnya, ketika Pak Iqbal terpilih itu kan gubernur, pemerintah provinsi membuat semacam audisi. Gitu. Iya. Jadi ada beberapa orang diundang, menyampaikan visi misi, dia buat asesmen, diberikan penilaian, kemudian dikirim namanya dan terpilih. Gitu. Iya. Tapi ternyata prosedur seperti itu juga tidak cukup memuaskan gubernur sebagai pimpinan, sehingga masa jabatan Pak Iqbal tidak diperpanjang. Kemudian ya dalam proses selanjutnya penggantian PJ Wali Kota Iqbal Shuaib tidak ada lagi proses seperti itu. Yeah. Jadi tidak ada lagi audisi, tidak ada lagi model penyampaian visi misi. Langsung saja mengirim nama. Menurut saya tidak ada lagi proses-proses ya asesmen yang seperti yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Ini yang saya melihat, ini juga persoalannya di sini. Saya tidak ada konsistensi, tidak ada standar, tidak ada indikator objektif. Memang secara syarat jabatan tentu diatur, tapi kan proses-proses selanjutnya ini yang saya lihat ya ruang kewenangan yang dimiliki oleh gubernur dan pemerintah provinsi itu tidak dikelola dengan baik dan terutama dalam membuat indikator-indikator dalam menentukan penjabat kepala daerah atau dalam hal ini pejabat wali kota Makassar. Sehingga kalau dikatakan mengganti PJ wali kota ini hanya karena persoalan kinerja, ya pasti bukan karena itu. Karena memang tidak diketahui apa target-targetnya memang sebelumnya. Gitu. Yeah. Makassar kan sudah tidak punya RPJMD. Gitu. Tidak ada lagi perencanaan, tidak ada lagi rencana program yang harus dijalankan. Paling tantangan besarnya di penanganan COVID. Tapi kan ini kerja sinergi bersama. Pak Yusran saat ini masih menjabat Kepala Bapelitbangda. Tentu kita tahu, ya aransemen perencanaan program di tingkat provinsi itu berada di bawah kendalinya. Sehingga tidak mungkin tidak terjadi sinergi. Sementara di provinsi, dialah koordinator untuk mensinergikan semua program-program pemerintah provinsi. Termasuk kepada pemerintah kabupaten kota yang lain. Nah, makanya saya melihatnya memang tidak ada alasan lain selain pertimbangan politis ya di balik pergantian ini. Tentu ada interest, ya. Tentu ada kepentingan politik, tapi ya memang tidak bisa dihindari seperti itu. Meskipun ini pemimpin administratif, tapi dia berada dalam situasi dan posisi yang ya sangat strategis untuk kerja-kerja elektoral. Apalagi momentumnya sekarang. Tahapan pilkada yang sempat tertunda itu kembali dimulai lagi. Makanya ya saya kira saya mengikut ya common sense saja bahwa ini ya lebih besar ya variabel politik yang mempengaruhi di balik penggantian PJ selama ini. Jadi kalau ada indikator objektif terkait kinerja, saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa diterima secara rasional. Seperti itu. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami.